Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah, la hawla la quwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Kanzul Arsh, para asyabab, para pemuda Islam, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang baik, diisi dengan aktivitas dan kegiatan yang baik. Mudah-mudahan selalu Allah Ta'ala berikan hasil yang terbaik sebagai seorang hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, yang memang kemarin kita sudah bicarakan, insya Allah kita akan awali majelis kita ini dengan kajian kitab, tetapi insya Allah lah nanti setelah hari Raya Idul Adha kita akan mulain kitab, kita akan kaji. Dan pada malam hari ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah daripada bulan Zulhijjah. Karena kita ini sekarang sudah masuk di bulan Zulhijjah, ya 2 hari lagi dah ya. Besok kan udah mulai puasa Tarwiyah. Ya, besok hari ke-8, hari ke-9 Kamis, hari Jumat sudah Idul Adha, hari raya Idul Adha. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan buat diri saya khususnya dan para jamaah. Kita ketahui bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Hal ini Allah Ta'ala nas atau Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah At-Taubah, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya bilangan-bilangan di dalam Islam itu, agama Islam ini ya, ada 12 bulan. Yang kita tahu bulan tersebut diawali dengan bulan Muharram, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, berapa? 12 bulan. Nah, itu yang menetapkan adalah Allah Ta'ala jauh sebelumnya. Kalau bulan-bulan di luar Islam itu baru bulan miladiah namanya. Yang lebih kenal kalau kita bilang namanya bulan gajian. Jadi bulan gajian. Jadi ingat tuh, udah akhir bulan ini, bulannya waktunya gajian.
Jadi yang dimulain dari kita kenal tuh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, tahu semua kita. Tapi kalau hitungan Hijriah kita kadang-kadang iya, orang tahu. Nah, itu yang menetapkan adalah Allah Ta'ala, bukannya para anbiya, bukannya para sahabat Rasulullah, tetapi yang menetapkan itu bulan adalah Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala ciptakan bulan, langit dan bumi ini, pada hari itu 12 bulan Allah Ta'ala tetapkan. Jadi berbarengan, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, pada hari itu 12 bulan Allah Ta'ala tetapkan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Ada 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan, yang dimulai dengan bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Nah, 3 bulan ini adalah bulan yang beruntun kemuliaannya. Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Satu yang memisahkan diri, yang menyendiri adalah bulan Rajab. Itu ya, bulan Rajab. Jadi 4 bulan. Nah, sekarang kita udah masuk di bulan Zulhijjah. Nah, Zulhijjah ini kan termasuk bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Makanya sampai Rasulullah katakan, ketika sudah masuk bulan Zulhijjah itu, maka hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Aksiru min zikrillah. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah Ta'ala di bulan ini nih. Jadi bahasa kitanya kita bersolek. Dengan solekan kita apa? Zikir. Dengan solekan kita apa? Salat diperbanyak. Qobliyah, ba'diyah. Kemudian apa lagi? Sedekah, berbagi dan peduli di bulan yang dimuliakan, yang dikatakan Syahrul Hurum. Ya, Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan. Nah, di bulan ini dianjurkan sekali kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, bit tasbihi wa tahlil, dengan memperbanyak kita bertasbih dan bertahlil. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, jaddidu imanakum bila biqauli la ilaha illallah. Jadi perbaharuilah iman kamu itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Jadi disuruh memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala di bulan ini dengan tasbih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat yang begitu ringan diucapkan, kata Nabi, ringan diucapkan dan berat ketika ditimbang, dan Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat itu. Kalimatani khafifatani alal lisan wa habibatani ilar rahman wasakilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan. Jadi hadis yang memang ditulis oleh Imam Bukhari, hadis itu kesahihannya udah nggak diragukan lagi. Ya, Nabi katakan 2 kalimat yang begitu ringan diucapkan, ya, ringan diucapkan, kemudian Allah sangat senang terhadap hamba-hambanya yang mengucapkan kalimat itu, dan ketika ditimbang nanti di mizan, berat kalimat itu, sangat berat. Jadi sangat berpengaruh dengan timbangan kita nanti di mizan. Karena kan nanti ditimbang tuh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas. Sebiji zar pun, sekecil apapun, catatan amaliyah kita itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Lebih banyak mana tuh kira-kira? Kalau aneh mah udah ketahuan dah, lebih banyak syarnya dah, banyakan kejelekannya kalau sekarang ditimbang mah. Saya ini mah nggak tahu dah, bapak-bapak dan jamaah di sini. Lebih banyak kejelekannya, karena pekerjaan kita udah jelek melulu, nggak ada baiknya.
Makanya untuk memberatkan timbangan itu, Rasulullah sudah memberikan nasihat kepada kita. Perbanyaklah mengucapkan itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apalagi ini bulan yang dimuliakan. Tadi tuh keterangan hadisnya Nabi sudah sampaikan, ketika sudah masuk kita di bulan yang Allah Ta'ala muliakan, aksiru, perbanyaklah. Apa kita perbanyak? Berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Di bulan ini kesempatan kita. Besok dah terutama puasa kita. Puasa. Ini kosong nih. Ya. Jadi kesempatan kita kan belum tentu lagi kita ketemu tahun depan dengan bulan Zulhijjah. Allah, karena ini udah akhir zaman, kita nggak tahu. Dan makanya udah nggak ada lagi yang menyelamatkan kita daripada fitnah dunia dan akhirat adalah majelis ta'lim, majelis ilmu. Yang mana Sofiyul Hani. Sofi itu jalannya lurus, jalan yang penuh dengan kebaikan. Jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kebaikan, nggak nyakitin orang, nggak menggunjing orang, nggak menghina orang, nggak ngomongin kejelekan orang. Itu majelis yang begitu, yang selamat. Sofiyul Hani, yang selalu mendamaikan. Jalannya kita ini menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, udah begini kita. Kita nggak ada ikutan dengan politik, nggak ada ikutan dengan partai, nggak ada. Kita mau udah ngaji aja, ngaji satu keluarga di majelis Kanzul Arsy ini, walaupun yang datang dari mana-mana. Kebersamaan kita bentuk di tempat ini. Jalannya jalan yang suci, Al-Hani, yang mendamaikan majelis kita ini dengan nama majelis Kanzul Arsy itu. Nah, jadi kita mulain majelis kita ini selalu dengan taklim, insyaallah. Kemarin sepakat kita awali dengan majelis taklim dulu, nanti setelah taklim baru kita olah hati kita ini dengan apa? Asmaul Husna. Dengan mengucapkan kalimat Ismul Azam, ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah gitu. Nah, jadi karena ini memang momennya adalah bulan yang dimuliakan, jadi sedikit saya sampaikan. Dan besok sudah masuk tarwiyah tuh. Ya, kita puasa. Ada dikasih sehat, besok kita puasa dah. Zikir boleh, kita diam-diam dulu berapa jam di rumah gitu. Ya nggak keluar, ya kita bersyukur, muhasabah, kita introspeksi pada hari ini. Alhamdulillah Allah masih kasih sehat, waktunya kita meraih anugerah yang terindah dari Allah Ta'ala. Apa tuh? Kita masih dikasih sehat dan masih bisa ibadah. Kesempatan kita. Jadi besok kurangin sedikit aktivitasnya, kurangin sedikit, diusahakan seperti itu. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashar. Kata Nabi, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Ta'ala. Tuh, Nabi bilang begitu, ma min ayyamil amalus salih, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Ta'ala, amalan yang baik yang lebih dicintai Allah Ta'ala, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai Allah Ta'ala, min hadhil ayyam, pada hari ini, yakni kata Nabi maksudnya adalah ayyamal ashar, yaitu hari ke-10, hari pertama daripada 10 bulan Zulhijjah. Nggak ada lagi yang Allah Ta'ala cintai amalan itu. Apa itu? Aksiru, perbanyak, min zikrillah, daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Tuh. Jadi nggak ada lagi. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad di jalan Allah. Qala, maka Nabi menjawab, wala jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah bukan amalan yang utama, kata Rasulullah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
lam yarji min zalika bisyai'in. Kecuali kata Nabi, ada seseorang yang keluar, dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, setelah itu dia nggak pulang, baru dikatakan yang paling mulia. Jadi kalau kita masih jihad aja, lebih utama kita berzikir. Hari yang lebih utama yang Allah Ta'ala muliakan adalah kita muliakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ada diberikan rezeki, ya berkorban. Dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, dikasih keluarkan rezeki oleh Allah. Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Tuh, ya kan Allah sudah memberikan nasihat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat, kata Allah. Inna a'toina kal kausar. Ada duit di bank ATM, sayang untuk berkorban. Nauzubillah. Al-Kausar itu artinya banyak, cuma tidak bisa dihitung. Tuh. Ada Al-Kausar, ada Al-Kasir. Kasir itu artinya banyak, cuman masih bisa dihitung. Kalau Al-Kausar, Allah katakan dalam Al-Quran, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang begitu banyak, nggak bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Timbang bersyukur aja dah. Alirkan darah di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau nggak ada waktu 11, 12, 13 atau Yaumul Tasyrik, Ayamul Tasyrik atau hari-hari Tasyrik 11, 12, 13. Nggak apa-apa, potong ayam jantan be udah. Kalau memang nggak ada rezeki, potong jantan ayam 2 bagian tetangga girang itu jadi ibadah, jadi pahala. Artinya alirkan darah di tanggal 10 Zulhijjah, ada rezeki. Dari situlah buktikan rasa kecintaan dan amalan yang nggak ada lagi nilainya lebih utama adalah kita muliakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Zikir sudah, puasa sudah. Oh, keutamaan puasa Arafah, subhanallah, luar biasa. Terhapus dosa kita yang lalu dan dosa yang akan datang, masya Allah. Nah, makanya saya bilang niatnya nawaitu saumat tarwiyah sunnatulillahi ta'ala, begitu aja udah boleh. Atau nawaitu sauma Arafah, besoknya sunnatulillahi ta'ala. Jadi kita niat puasa tarwiyah, kita niat puasa Arafah. Jadi sekarang orang sudah jarang yang menjalankan itu karena udah ngambil pusing yang begitu-begitu. Tetapi ketika orang yang masih senang dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, apa yang dikerjakan Rasulullah itu memang rutin, kita masih mengerjakan itu, selamat insya Allah, udah nggak ada lagi. Ibarat megang bara api, yang sering saya sampaikan, kalau kita megang bara api memang panas, insya Allah selamat. Tapi kalau kita nggak sanggup memegang bara api itu, maka ya udah makan aja terus tarwiyah. Arafah begitu juga, sunnah ini tuh. Nah inilah, makanya saya bilang pada malam hari ini ya, saya hanya mengingatkan saja buat diri saya khususnya, ya, dan juga buat yang hadir di sini, saudara-saudara saya di sini, kawan-kawan saya di sini, abang-abang di sini, adik-adik saya di sini. Inilah momen ketika kita ingin dipandang mulia oleh Allah Ta'ala, maka muliakanlah bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Dengan apa? Berbanyak zikir, kurangin besok aktivitas di luar, ya kita muhasabah dengan mengucapkan kalimat subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau mau apa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya kita agungkan Allah Ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu ya, jadi sekedar mengingatkan saja. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita sudah mulai kajian kitab, nanti insya Allah kita akan kaji, dan biasa rutin kita jalankan aktivitas ini setiap malam Rabu, diawali dengan taklim, setelah itu kita berzikir, kita olah hati kita ini. Mudah-mudahan olahan yang memang penuh dengan keridoan kita datang ke tempat ini, ya, dengan penuh keridoan, dengan tulus. Jadi yakin dan fokus dengan tujuan serta ketulusan kita ketika kita menyebutkan Asmaul Husna ini. Insyaallah dengan kita berjamaah, mudah-mudahan hajat apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Jadi Allah Ta'ala penuhi hajat-hajat kita ini. Makanya di sini udahlah, nggak ada lagi kita, nggak ada keinginan yang lain, udah semuanya serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum punya hajat, saya pun juga punya hajat. Antum punya keinginan sama,
Jadi kita satukan keinginan kita di sini melalui majelis ini dengan mengucapkan Ismul A'zam, dengan mengucapkan nama-nama yang agung. Kita perbanyak menyebutkan kalimat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nah disitulah hati kita tundukkan. Jadi hati kita tundukkan, bukan diri kita yang kita tundukkan. Kalau hati kita sudah kita tundukkan, Pak insya Allah menjadi orang yang tawadu. Pak insya Allah akan ngebentuk qalbun salim, hati yang selamat gitu. Raqqa qalbuhu, jadi akan lunak terang gitu, terang hatinya. Bukan kosan qalbuh, bukan keras hatinya. Makanya majelis inilah nanti yang akan membawa kita lebih untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda yang berakhlak, ya ngomongnya juga pelan, santun, pakaiannya juga seperti itu. Gitulah. Insya Allah seperti itu ya. Jadi ya intinya mudah-mudahan diberikan sehat afiah, bisa ibadah dan istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala.